عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وسيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس وقطب الإرشاد وغثي العباد البلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين خصوصا إلى روح المرحوم المغفور له سيد الوالد الحبيب عمر بن أحمد الحامد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Para hadirin, hadirat yang insyaallah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Masya Allah kita semua berkumpul setelah melaksanakan daripada salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini semua berkah daripada taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kaki kita ya menuju masjid, melangkahkan kaki kita untuk majalisul khair, tempat majlis-majlis yang baik, majlis-majlis ilmu. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang istiqamah ya, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menjauhi atau meninggalkan perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah nih jamaah Masjid Ittihad ya, luar biasa pagi hari ini. Karena baru ini lihat ya, Masya Allah sudah kayak Jumatan ini, Masya Allah. Insya Allah tiap hari begini jamaah ya. Amin, Insya Allah. Ya minta, ya disebutkan ya, Masya Allah. Beda ya sama yang lain deh, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqamah semua. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, Basyiril masyaina bin nurit tami yaumal qiyamah. Basyiril masyaina fi dhulami bin nurit tami yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, beri kabar gembira kepada mereka-mereka yang masyain, yang mereka berjalan, yang mereka melangkahkan kakinya bidzulami, ya fidzulami, ya di malam hari, di kegelapan. Artinya ini kan di waktu subuh atau di waktu maghrib isya. Artinya di malam hari. Bin nurit tam, dengan apa? Dengan Allah akan berikan kepada orang-orang yang seperti itu an-nur, cahaya yang sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini juga termasuk ya golongan, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan
di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari di mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya, seseorang yang hatinya mu'allaq, ada koneksi atau tersambung dengan al-masajid, dengan masjid-masjid. Artinya hatinya terkonek terus, ya, di waktu sholat dia ingat ke masjid, ya, bukan berarti dia selalu di masjid, ya, itu juga bisa, ya, orang yang istiqomah. Tapi kita kan enggak bisa lama, enggak 24 jam di masjid terus, enggak. Jadi orang yang dikatakan mu'allaqun bil masajid adalah orang yang hatinya terkonek, kemana dia pergi nanti dia ingat, nanti bakal dia sholat di sini, ya, sholat berjamaah apalagi. Ini semua termasuk, mudah-mudahan kita termasuk golongan daripada orang-orang yang mendapatkan naungan tersebut insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani jamaah rahimakumullah. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui juga, kita sekarang sudah, ya, berada di bulan Sya'ban. Sekarang sudah tanggal berapa? 10. Ya, daripada bulan Sya'ban. Ya, itu berarti kita sebentar lagi juga kita akan menyongsong atau menyambut daripada bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi di bulan Sya'ban ini dan disampaikan umur kita, dipertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum bulan suci Ramadan ada di antaranya hari atau malam yang sangat mulia yang kita kenal, yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban. Ini luar biasa keutamaan, keistimewaan malam nisfu Sya'ban ini. Ya, ini insyaallah kita tahun ini jatuh pada tanggal Kamis, berarti Kamis malam Jumat. Sekarang kan 10, 11, 12, 13, 14 hari Kamis malam Jumat. Insyaallah ini malam nisfu Sya'ban. Ini bertepatan juga dengan malam nisfu Sya'ban, malam Jumat. Karena di dalam riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya beliau meriwayatkan balaghana annahu kana yuqal inna du'a la yuraddu fi khamsi layalin, bahwasanya ada doa-doa atau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di 5 malam ini insyaallah tidak akan ditolak, artinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yang pertama di antaranya fi lailatul jum'ah, di malam Jumat. Ini tiap pekan kita ada malam Jumat. Di situ ada malam ijabah, malam di mana kalau kita memohon kepada Allah itu akan diijabah. Cuman ini waktunya ya disembunyikan. Artinya biar semua orang bisa menghidupkan itu malam tadi, malam Jumat, dengan ibadah, dengan apapun itu, ya. Kemudian walailatul fitri walailatul adha, malam Idul Fitri, malam Idul Adha juga ini termasuk malam-malam yang mustajab. Ya, makanya kita dianjurkan untuk menghidupkannya dengan kita bertakbir atau kita berzikir. Tapi dianjurkan kalau malam Id, ya, kita banyak-banyak takbiran. Ya, ini anjurannya, sunnahnya. Kemudian awwalul lailah min Rajab, malam 1 Rajab, ini juga malam yang mustajab. Dan terakhir yaitu ada malam nisfu walailatul nisfi min Sya'ban, malam pertengahan daripada nisfu Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban ini. Dan ini insyaallah akan bertepatan dengan malam Jumat juga, malam nisfu Sya'ban juga. Ya, insyaallah semua kita bisa memanfaatkan, menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya amalan-amalan orang-orang soleh kita terdahulu, mereka kumpul, mereka malam nisfu Sya'ban membaca apa? Di sini ada juga. Iya, membaca Yasin 3 kali. Ya, membaca Yasin 3 kali dengan niat mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan niat juga semoga Allah memberikan rezeki kita yang halal, yang luas di dalam ketaatan kepada Allah juga, dan diniatkan juga untuk dijauhkan daripada musibah bala bencana. Ya, itu di antara niat-niatnya amalan-amalan orang soleh itu membaca Yasin. Ya. Kalau nggak bisa juga ya minimal ya
Kalau kita nih yang semangatnya kurang atau yang ijtihad dalam ini ya kurang, minimal kalau tiap malam ini kita jaga ini, masya Allah luar biasa. Sholat isya berjamaah sama sholat subuhnya ini luar biasa ini. Sholat subuh berjamaah. Ya, dalam riwayat disebutkan, ya, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Ya, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Ya, dalam riwayat disebutkan orang yang sholat isya berjamaah, ya, dia seakan-akan menghidupkan malam. Artinya menghidupkan malam dengan ibadah, ya, itu setengah malam kalau sholat isya berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaah lagi, ya, dia seakan-akan menghidupkan semalam penuh tadi dengan ibadah. Ya. Kalau kita nih di akhir zaman mungkin semangatnya kita nggak kayak orang-orang dulu luar biasa, malam hari qiyamul lailnya puluh rakaat, berapa puluh rakaat, bahkan berapa ratus rakaat. Kita ya qiyamul lail ya kita sebisa kita, tapi kalau nggak bisa minimal sholat isya berjamaah sama sholat subuh ini kita jaga, ya, karena itu fadilahnya luar biasa, ya, fadilahnya luar biasa yang kita sendiri kalau kita menghidupkan malam sepenuhnya ini kayaknya berat, tapi kalau kita dengan sholat subuh berjamaah dengan sholat isya berjamaah, insya Allah ini lebih ringan. Ya, ini masya Allah nih sholat subuhnya luar biasa di Masjid Ittihad ini. Ya. Mudah-mudahan terus ini kebaikan, ya, terus ini istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan malam nisfu Sya'ban juga insya Allah malam yang dimana itu amalan kita selama 1 tahun akan dilaporkan, akan diangkat. Artinya ini laporan tahunan amalan kita selama setahun itu dilaporkan di bulan Sya'ban, tepatnya di malam nisfu Sya'ban tadi, ya, nisfu Sya'ban. Kemudian juga bulan Sya'ban juga mulia dengan karena diturunkannya juga ayat kita diperintahkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini diturunkan ayat ini di bulan Sya'ban. Ya, bahkan perintah puasa juga turun di bulan Sya'ban. Ya, artinya bulan Sya'ban ini bulan yang mulia juga. Ya, kita jangan lalai. Iya, artinya kan sebelumnya bulan Rajab yang disebutkan keutamaannya, di situ ada Isra Mi'raj. Bulan Rajab juga termasuk Ashhurul Hurum. Bulan Sya'ban ini kata Nabi kebanyakan orang banyak lupa. Iya, yaghfulun nas, ya, banyak orang lupa karena kemuliaan bulan Rajab sama bulan Ramadan ini di tengah-tengah. Makanya kita yang mengerti kemuliaan bulan Sya'ban ini kita manfaatkan. Ini persiapan juga kita untuk menuju bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita diberi umur semua, insyaallah panjang umur bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, hadirin ikhwani rahimakumullah. Insyaallah di pagi hari ini yang sejuk ini insyaallah kita akan sedikit daripada membahas tentang azimi lutfillah, ya, tentang keagungan, kemurahan, ya, daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya, terlebih khusus kepada umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada itu kitab namanya karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, namanya Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, ya, khosais, khususiyah ummah Muhammad. Jadi khususiyatnya umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan keutamaan umat Nabi. Ya, banyak di antaranya. Semua di situ luar biasa keutamaan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk. Kita enggak minta, tapi kita dijadikan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa itu pengen Nabi Isa dijadikan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengen jadi umatnya Nabi karena melihat keutamaannya luar biasa di dalam kitab-kitab Injil dan Taurat tadi. Ya. Jadi kita harus bersyukur, ya, menjadi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini saya akan mengutip daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Ya. Disebutkan di sini, saya baca hadis ini
disebutkan juga di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, di kitab Riyadhus Shalihin, di kitab-kitab hadis disebutkan ya. Ini masyhur, mungkin kita sering dengar juga ya, ini sebagai pengingat juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Ini dari yang meriwayatkan sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Ini sepupunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, beliau dijuluki dengan Habrul Ummah ya, wa turjumanil Quran. Habrul Ummah itu artinya ulamanya umat ini. Ulamanya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena beliau langsung mendapatkan doa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Allah berilah dia pemahaman dalam agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan beri dia pemahaman untuk ta'wil tentang tafsir Al-Qur'an. Luar biasa ini, makanya disebut dengan turjumanil Qur'an. Ya, ahli Quran mufassirnya sahabat adalah Abdullah bin Abbas. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, itu semua sahabat ya, memahami atau menafsiri Al-Qur'an tadi, mereka memahami bahwasanya ini adalah ayat atau surah yang turun ya, ini kemenangan, Al-Fatah, kemenangan kita pembukaan kota Mekah ya, Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, beliau memahami atau menafsiri daripada ayat tadi surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath tadi, itu beliau mengatakan hadza awanu qurbi ajali Rasulillah ya. Ini adalah menunjukkan ayat ini ya, ada isyarat bahwasanya di situ ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Karena apa? Disebutkan dalam akhir ayat tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Jadi setelah kemenangan Fathu Makkah, semua sudah selesai semua, Allah mengatakan fasabbih, maka bertasbihlah ya, bertasbihlah bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfarlah innahu kana tawwaba. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas memahami seperti itu, dan benar ya, setelah beberapa bulan ini benar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya intaqala ila rafiqil a'la ya, pindah, artinya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini umur beliau masih kecil ya, masih Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ini umur beliau masih 13 tahun. Iya. Bayangin, jadi beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Nabi SAW sebelum hijrah 3 tahun, Sayyidina Abdullah bin Abbas lahir. Ya. Kemudian kan di Mekah, di Madinah Nabi SAW berapa tahun? 10 tahun. Ya, di Mekah masa dakwah Nabi. Nabi setelah diutus umur 40 tahun kan, ada namanya masa dakwah. Ini masa dakwah ada 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Iya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas 3 tahun sebelum hijrah lahir, kemudian Nabi SAW di Madinah 10 tahun. Jadi 13 tahun beliau masih kecil, bayangin. Tapi luar biasa semangat dalam mencari ilmunya, semangat pengen bersama Nabi SAW. Kalau malam itu beliau nyediain tempat untuk wudhunya Nabi ya, karena keponakan beliau ya, sampai Nabi mendoakan tadi 13 tahun setelah itu menjadi habrul ummahnya, ulamanya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ya, karena paman beliau juga Abbas ini ya, paman beliau yang membela beliau, luar biasa ya, radhiyallahu anhum. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala ya. Jadi ini disebutkan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah. Artinya di sini disebut dengan hadis qudsi. Ya, kita sering pernah dengar mungkin hadisul qudsi. Hadis yang mana ini maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisul qudsi. Tapi beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an memang benar-benar inilah kalamullah yang diturunkan
ya kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara munajjaman, secara berangsur-angsur selama 23 tahun tadi. Ya, 23 tahun masa dakwah Nabi itu turun satu ayat sampai 23 tahun. Ya, enggak sekaligus. Ya, tapi turunnya dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit pertama ini secara menyeluruh 30 juz utuh. Iya, tapi dari Baitul Izzah itu di langit pertama. Ya, Baitul Izzah itu langit pertama, ntar baru diturunin sesuai kejadian, sesuai asbabun nuzulnya ayat ini turun. Satu ayat, berapa ayat selama 23 tahun. Tapi kalau dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu seluruhnya, ya. Ini hadisul qudsi. Qala, ya, beliau bersabda, ya, innallaha katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Di sini disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal hasanat, menulis, mencatat semua al hasanat was sayyi'at, kebaikan dan keburukan. Semua ditulis oleh Allah. Ya, ada malaikat yang muwakkal, yang diwakilkan, artinya yang ditugaskan untuk mencatat, yaitu malaikat apa? Raqib dan Atid. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dalam ayat disebutin. Ya, disebutkan dalam ayat ma yalfidhu min qaulin, tidaklah kita melafatkan, ya, satu lafaz atau satu kalimat kecuali ada malaikat raqib dan Atid. Ya, ada dua malaikat ini yang selalu menjaga kita, yang selalu bersama kita. Ya, kita berbuat apa, mengucapkan apa, ini semua dicatat. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang kecil yang besar semua dicatat. Ya. Bahkan, ya, hattal anina fil marad, ya, katanya semua dicatat. Bahkan orang yang anin itu artinya orang ketika sakit biasanya kan dia ngomong atau sakit kayak gitu, itu semua juga ditulis. Apalagi kita ngomong seperti kayak gini biasa, ya. Ini semua kalau baik, ya, ini ditulis baik, kalau jelek ya ditulis jelek. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Ya, kalau diam selamat sudah. Ya. Kalau diam dia selamat. Kalau orang yang banyak ngomongnya, banyak ini, ya pasti banyak salahnya. Ya, Sayyidina Umar mengatakan apa? Man katsura kalamuhu katsura khata'uh. Orang yang banyak omong, ya ngomong yang enggak jelas, ya. Kalau omong tentang ilmu, tentang ini dan kebaikan atau faedah, ini beda lagi. Ya. Orang yang banyak omongnya, dia banyak salahnya. Ya. Jadi di sini intinya Allah menulis atau mencatat semua kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian diperinci tadi, dijelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Ya, ini Allah mengatakan, ya, disebutkan ini, ya, faman hamma, barang siapa yang hamma ini apa? Masih berkeinginan. Hamma yahum, ya. Jadi dia berkeinginan, masih niat, masih berkeinginan bihasanatin, dengan kebaikan. Dia niat, dia berkeinginan pengen melakukan kebaikan. Ya, baru niat doang nih. Falam ya'malha, belum dikerjakan. Katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Maka Allah akan tulis bagi hamba tersebut, ya, bagi orang yang niat tadi, dengan hasanah kamilah, dengan satu kebaikan yang sempurna. Bayangin, kita baru niat, kita meniat nih, kalau ada ini kita mau bersedekah, kalau ada rezeki kita mau sedekah, kalau kita ada ini kita pengen pergi haji. Ya, selama itu niat masih ada, itu pahala sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhirat dalam riwayat ada orang yang dia itu mendapati buku catatan amalnya di situ yang dia belum pernah kerjakan. Dia belum pernah haji, mungkin belum pernah ini, semua kebaikan itu belum pernah dikerjakan. Ya, disebutkan dalam ini, dia dikatakan bahwasanya innahu nawaha, ya, karena sesungguhnya dia pernah niat dulu di dunia. Ya, ya mungkin ada yang nggak pernah
perang, nggak pernah haji, tapi di hatinya ada niat tadi. Kalau ada ini dia pengen jihad fisabilillah, kalau ada harta dia akan pergi ke Baitullah dan lain sebagainya, haji. Ini dia belum pernah ke sana, tapi dengan niatnya ablagh min amalih. An-niyatu ablagh min amalih. Niat itu lebih sampai dari amalnya. Paham? Maksudnya dia baru niat, tapi belum dikerjain, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Bagaimana kita lihat keutamaan atau anugerah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah. Ya. Kalau kita sudah niat kemudian kita kerjakan, ya tadi niat nggak dikerjain, belum dikerjakan, itu sudah ditulis satu pahala yang sempurna. Ini kalau kita niat kemudian kita kerjakan, maka Allah akan tulis asyra hasanatin, 10 kebaikan. Karena di dalam ayat disebutin al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu digandakan 10 kali lipat. Ya, satu kali kebaikan berarti 10 kali lipat, ya. Jadi kalau dia kerjakan ditulis 10 kebaikan ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah, ya. Bahkan sampai bisa lebih dari 10 kali lipat. Ada yang 20 kali lipat, ada yang 30, ada yang 40, 50 sampai 700. Sampai 700 kali lipat ini pahala dia dapatkan. Ya, ini tergantung kembali kepada niatnya, kembali kepada ikhlasnya dia bagaimana dan sebagainya. Ya, karena di antara syarat amalan kita juga kalau mau diterima syaratnya apa? Ikhlas tadi. Ya, ibtigha wajhillah, ya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu minta, ya, semua ibadah kita apa ini semua minta karena Allah, ibtigha mardhatillah. Ya, walaupun berat, ya, walaupun ikhlas ini mungkin di awalnya dia sulit mau ini dan sebagainya, tapi kita terus, ya, insyaallah kita akan mendapatkan itu, ya, mendapatkan ikhlas tadi, ya. Kemudian wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Ini sebaliknya. Kalau tadi kebaikan sudah dijelas, diperinci. Kalau dia niat nggak jadi ditulis satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia niat dikerjakan, dia mendapatkan 10 kali lipat, bahkan bisa lebih sampai 700. Bahkan ada yang nggak ada kelipatannya sama sekali, nggak tahu kita jumlahnya. Apa itu? Ibadah puasa. Ya. Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bih. Ya. As-saumu li, kata Allah. Puasa itu adalah milikku. Ya. Wa ana ajzi bih. Dan saya sendiri yang akan membalasnya. Jadi nggak usah ditanya berapa kali lipat pahalanya dan sebagainya. Ini puasa luar biasa. Ya, puasa pahalanya kita nggak tahu, ya. Kalau dia benar-benar yang mengharap mansoma, apalagi mansoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, barang siapa yang puasa karena Allah, mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan penuh keimanan, ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makanya orang yang di bulan Ramadan dia memenuhi daripada hak-haknya Ramadan, dia keluar dari bulan Ramadan seakan-akan dia baru lahir dari ibunya. Artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa pahala puasa tadi, ya. Karena dia meninggalkan yang halal itu karena Allah. Ya. Kalau di depan manusia ya mungkin dia kelihatannya pura-pura puasa bisa aja. Tapi ini yang hanya tahu puasa adalah bainahu wa bainallah, antara dia sama Allah doang yang tahu kita puasa. Ya, ada orang Masya Allah ikut bukber, ikut ini, tapi enggak ada enggak yang gitu? Ya enggak tahu, Allah alam deh, insyaallah enggak ada yang di sini ada orang lain dia hanu. Ya, dia pura-pura lemas, pura ini. Enggak ada yang tahu hanya Allah. Ya, yang tahu hanya Allah ibadah puasa ini. Kata Allah, taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli, kata Allah. Dia meninggalkan makan minumnya karena aku. Ya, artinya ini halal. Ya, kan makan minum ini sesuatu yang mubah, yang halal. Tapi ketika puasa dia tinggalkan tadi. Ya, kata Allah, taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya, itu tadi. Tapi kita puasa juga
ya harus kita memperhatikan daripada hal-hal juga yang bisa membatalkan pahalanya. Ya, kalau kita mungkin puasa ya secara syariat, secara hukum sah, cuman pahalanya. Ya, ini yang kita makanya tadi harus kita tahu ilmu dan sebagainya itu supaya kita bisa menjalankan ibadah itu bisa sempurna. Ya, kalau orang yang tahu ilmunya, insya Allah dia akan menjaga puasanya. Ya, orang yang akan menyambut bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan, siapa yang mereka? Ya orang-orang yang ngerti ilmu, yang tahu. Yang nggak tahu ya dia puasa ya puasa, cuman ngelihat yang enggak ini juga jalan terus. Ya, artinya harus dijaga puasa tadi dari riba, dari namimah, ya adu domba, ngomongin orang, melihat yang haram, ya kemudian berbohong. Ini diantaranya yang bisa membatalkan pahala-pahala puasa tadi. Kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Cuman dapatin haus sama lapar doang. Pernah di zaman Nabi SAW ini ada 2 perempuan puasa. Kemudian dia ngomongin orang, ribahin orang. Kalau sekarang bukan perempuan doang deh, laki juga ya. Suka ya ngomongin orang. Kalau di kumpulan nggak ngomongin orang kayaknya kurang ini deh. Padahal ini luar biasa, ghibah ini dosanya termasuk, bahkan Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Az-Zawajir menyebutkan ghibah ini termasuk dosa besar. Kalau kita ngeremehin kayak biasa aja ghibah ngomongin orang. Padahal ini dalam Al-Qur'an kan ancamannya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah, kalian senang makan daging saudara kalian sendiri maitan, udah mait dimakan, fakarihtumuh. Kalian pasti nggak senang tapi kita nggak diperlihatkan. Ini 2 orang perempuan tadi di zaman Nabi ribahin. Dia puasa, lagi puasa nih, dia ribahin. Kemudian udah siang hari, udah mereka nggak kuat katanya, udah nggak kuat, pengen batal, ngadu ke Nabi SAW, pengen batalin puasanya. Kemudian Nabi SAW katakan kepada mereka, suruh mereka ambilkan wadah, kasih wadah, suruh muntah, disuruh muntahin. Benar-benar ini diperlihatkan, ini mukjizat Nabi, beda. Jadi disuruh muntahin, itu mereka muntah daging abiton, daging yang seger, artinya daging yang masih baru dimakan. Ini kan mereka dari tadi puasa, nggak makan apa-apa, kok tiba-tiba muntah keluar daging. Padahal daging itu adalah sejati yang dia ghibah tadi. Ini ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau sekarang kita ya nggak bisa, makanya orang biasa aja yang daging atau apa biasa aja, bahkan tiap hari makan daging ini orang. Kita meremehkan. Dosa ghibah ini luar biasa. Kalau dulu orang mau selamat itu udah di rumah aja udah selamat, nggak ngomongin orang, nggak ketemu orang, udah selamat, nggak ngelihat yang haram, udah aman. Ilzam baba katanya, udah di rumah aja insya Allah selamat. Kalau sekarang kita di rumah aja sendirian aja masih bisa ghibah. Sekarang sudah pakai HP atau ngelihat yang haram juga di rumah, sudah bahkan lebih parah. Ini sudah zamannya, sudah zaman fitnah. Kita minta lindungan dari Allah, dijaga kita semua insya Allah, turunan kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai insya Allah dari fitnah akhir zaman ini. Jadi kita itu perlu tahu jadi puasa kita harus kita jaga dengan meninggalkan tadi yang sesuatu yang haram. Jangan kita cuman puasa shaumul awam doang. Imam Ghazali kan ada disebutkan, ada puasa itu tingkatannya, ada saumul awam, ada saumul khusus, saum khususil khusus. Ini kita mungkin masih di derajat yang bawah tadi, yang awam tadi cuma ninggalin yang halal, artinya yang membatalkan puasa, makan, minum atau berhubungan. Kalau yang saumul khusus ini luar biasa, mereka puasa meninggalkan yang diharamkan Allah, daripada melihat, daripada ghibah semua, atau khususul khusus lebih-lebih lagi. Dia puasa benar-benar
tidak menyaksikan kecuali Allah. Artinya dia tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita bisa naik derajat kita ya dari awam ke khusus deh minimal ya insyaallah ya. Amin. Kemudian mana tadi? Fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Nah, ini juga kemurahan Allah. Ya, ini termasuk orang yang niat melakukan keburukan, melakukan dosa baru niat nih hamma bisayyi'atin. Falam ya'malha, tapi dia tidak jadi ngerjain. Dia tidak jadi mengerjakannya, maka katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah tulis baginya pahala, satu pahala kebaikan yang sempurna. Bayangin, ini kita nggak jadi melakukan keburukan, tapi nggak jadinya bukan karena kepergok, bukan. Benar-benar takut karena Allah, dia mau ngerjain maksiat, tapi dia ingat ya Allah, ya nanti akan ini, dan dia nggak jadi. Ya, bahkan ini disebutkan dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan tadi, ada rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin wa qala inni akhafullah. Iya. Ada yang gitu. Ada yang diajak perempuan yang cakep yang ini, ya dibuat yang diajak yang nggak benar deh. Dia bilang inni akhafullah. Ya, dia bilang saya takut Allah. Ya, ini termasuk orang yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, ini seseorang yang luar biasa, ya, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga orang yang melakukan keburukan karena takut Allah, bukan karena nggak jadi karena kelihatan orang. Ya, bukan kayak gitu. Ya, kayak gitu mah. Udah ini beda lagi ya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Iya. Kalau dia niat kemudian dikerjakan, nah ini baru ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala satu keburukan. Bayangin. Iya. Kalau dia mengajarkan itu bukan berarti ini jadi dalil kita melakukan keburukan cuma satu ditulis nanti melakukan kebaikan hilang, enggak gitu juga ya. Artinya ini harus kita tahu juga ya. Orang yang disebutkan dalam riwayat ada juga mengatakan wailun liman ghalaba wahadatuh asyaratuh katanya. Jadi celaka orang yang rugi yang satunya ini kalah sama yang 10 tadi. Berarti dia melakukan keburukan terus, dosa terus, enggak pernah yang 10. Artinya yang 10-nya ini kalah sama yang satu tadi. Wailun liman ghalaba wahadatu asyaratu. Ya naudzubillah min dzalik ya. Jadi orang yang satunya kalah yang 10, ini orang-orang yang rugi, yang naudzubillah ya. Katabahallahu sayyi'atan wahidatan ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Ya, ini hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari dan Muslim fi sahihaihima ya. Fanzur, ini ta'liq daripada muallifnya. Ya, ini Al-Imam An-Nawawi, Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, ini banyak, luar biasa ini beliau. Umur beliau ini cuma 45-46 tahun. Bahkan beliau ini termasuk ulama Al-Uzzab. Tahu Uzzab? Jomblo. Iya, beliau enggak menikah. Bukan enggak mau nikah, enggak sempet. Saking beliau belajarnya, bukan kayak kita, bukan enggak nikahnya karena belum dapat, bukan. Ya, artinya beliau luar biasa sibuk sama ilmunya. Makanya ada karangan itu, ada kitab namanya Al-Ulama Ul-Uzzab. Ya, jadi itu disebutin biografi ulama-ulama yang belum menikah. Artinya masih jomblo dia. Ya, tapi luar biasa ya, jomblonya menghasilkan luar biasa karya-karya beliau. Kalau itu dihitung misalkan setiap hari misalkan 1 lembar atau 2 lembar, ini karyanya beliau, tulisan beliau melebihi daripada umurnya, bayangin. Ya, 45 tahun, 46 tahun itu beliau karyanya luar biasa banyak. Ya, ini karena sudah diberikan keberkahan dalam umurnya. Keberkahan dalam umur luar biasa ya. Makanya kita nggak heran, kita mungkin sering dengar ya orang dulu hataman
itu sehari bisa berapa kali. Imam Syafi'i, imam kita mazhab Syafi'i, itu kalau Ramadan beliau punya hataman siang hari 4 kali, malam hari 4 kali, bayang. Berarti 8. Kita mikirnya gimana bisa itu ya? Berapa ini? Ini sudah beda. Ini keberkahan waktu luar biasa. Ya, seakan-akan mereka baca itu lama dan bacaannya juga mungkin cepat. Ya. Kalau kita berapa lama? 1 kali hatam. Terawih hatam. Masya Allah. Di sini terawih hatam. Masya Allah nih. Ini imamnya luar biasa. Ya. 1 Ramadan Insya Allah hatam deh. Ya. Kalau kita ya 1 jam atau 2 jam mungkin baru berapa juz. Ya. Kalau mereka udah beda sudah ini. Ini luar biasa, waktu ini keberkahannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang soleh itu. Ya, umurnya berkah. Makanya kita minta keberkahan di rizki kita, umur kita ini. Kalau Allah beri keberkahan, ini luar biasa. Berkah itu apa? Ya disebutkan ulama al-barakah ziyadatul khair katanya. Ya, jadi kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Jadi dengan waktu sedikit tadi kebaikan yang luar biasa banyak, dengan harta yang sedikit mungkin cukup diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita diberi keberkahan semua dalam urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa ini? Terus ya, dikit lagi nih. Ya, 1 ini dulu ya. Iya. Fanzur ya akhi waffaqanallahu wa iyyaka ila azimi lutfillah. Ini beliau mengatakan, lihatlah, perhatikanlah wahai saudaraku, kata beliau Imam Nawawi mengatakan, waffaqanallahu wa iyyak, semoga Allah memberi taufik kita semua. Ya, karena taufik ini a'azzu syai', yang turun, sesuatu yang paling agung yang turun dari langit, dari ini adalah taufik ini. Disebutkan dalam Al-Qur'an cuma 1 kali, wa ma taufiqi illa billah. Iya. Itu taufik ini adalah apa? Taufik, ada yang namanya taufik di sini? Enggak ada. Ya, taufik adalah ya khalqu qudratit ta'ah 'alal 'abd katanya. Jadi kita dibuat mampu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Kita bisa sholat subuh berjamaah, kita bisa duduk majelis ilmu, kita bisa melakukan kebaikan apapun itu karena taufik minallah. Bukan karena kekuatan badan kita, fisik kita kuat masih ini. Ya, kalau Allah kasih sedikit kita sakit atau kita lupa dan sebagainya, nggak bisa kita. Ya. Coba kita biar misalkan baca Al-Quran juga misalkan nih, atau baca zikir, ya mungkin cuma 5 menit, 10 menit yang bisa dirutinkan. Kalau nggak diberi taufik Allah kayaknya sulit, berat. Ya. Bahkan ini juga butuh izin. Ya, kita baca zikir. Ini Allah berarti mengizinkan kita untuk berzikir. Ya. Disebutkan dalam kita biasa bangun doa tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrih. Itu disebutkan ada terusannya ya. Kalau kita kan biasanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu pun kalau ingat baca. Makanya kita mungkin kalau pagi ini Masya Allah semangat semua ini. Ya, kata Nabi SAW kan kalau orang yang bangun tidur dia baca zikir, artinya baca doa bangun tidur, inhalla uqdah. Ya, jadi setiap kita tidur itu katanya ada 3 ikatan leher kita ini syaitan yang ikat. Jadi kalau kita baca zikir ini inhalla uqdah, 1 ikatan lepas. Kemudian kalau dia berwudu, inhalla uqdah, lepas juga 1 ikatan. Tinggal 1. Kalau dia sholat, ini lepas semua. Maka kata Nabi, fa asbaha nasyitan thayyiban nafas. Ya, maka dia pagi hari semangat. Iya, dia semangat, dia jiwanya bersih, jiwanya tenang, baik. Ya. Sebaliknya, kalau yang bangun tidurnya tak baca doa, boro-boro dia maka pagi harinya asbaha kaslanan khabithan nafas. Ya sebaliknya, dia kayaknya merasa mager terus. Ya. Mungkin ya bangun tidurnya nggak baca doa atau nggak ini, iya. Jadi masih ada 1 ikatan mungkin, iya. Jadi kita wudu kita ini, ya doa juga tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah radda 'alayya ruhi, ya Allah. Alhamdulillah engkau mengembalikan ruh saya. Coba nggak dikembaliin kita, udah dikober kita. Ini kan kita tidur sama kayak mati sudah, iya. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, ya Allah. Setelah engkau hidupkan setelah kami
dimatikan. Artinya dimatikan di sini karena ulama mengatakan tidur ini seperti mati. Ya karena kita diam anggota badan kita mungkin kalau lagi ini, kemudian kita enggak merasa apa-apa dan lain sebagainya. Mungkin ini disebutkan seperti akhul maut, an-naumu akhul maut katanya. Jadi tidur itu saudaranya mati, ya. Jadi kalau ada yang wa'afani fi jasadi, kita diberi afiah kesehatan jasad kita, ini luar biasa. Kita harus syukur kepada Allah. Ya. Katanya disebutkan dalam riwayat juga orang yang man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu quti yaumihi fa'aka'annama hizat lahud dunya. Bayangin, orang yang pagi hari bangun dia dalam keadaan sehat, afiat badannya, aminan fi sirbihi, aman ya di daerahnya, enggak ada peperangan, enggak ada, aman ya. Kemudian indahu quti yaumih, dia punya makanan untuk hari itu, bukan untuk seminggu, sebulan, setahun, enggak, satu hari itu kata Nabi. Kata Nabi apa? Faka'annama hizat lahud dunya, ya, seakan-akan dia mengumpulkan, mempunyai perbendaharaan dunia tadi. Ya, itu ya. Kita punya banyak harta tapi sakit, nikmat enggak? Enggak, ya. Kita punya apa semua tapi keadaan perang, nikmat enggak? Seakan-akan kapanpun bisa habis, ya kan? Ya, itu kata Nabi SAW, itu standar kita, nikmat yang harus kita syukuri. Apalagi enggak punya hutang deh kita. Allah, udah Masya Allah deh, bangun tidur udah ada kopi, ada ini, udah nikmat sudah pagi-pagi. Masya Allah, iya, itu standar yang Nabi mengatakan kita seakan-akan jadi raja. Yang penting yang penting badan sehat, kemudian aman, kemudian punya makanan buat hari itu, udah seakan-akan kita jadi raja deh. Ya, kata Nabi, fakan nama hizat lahud dunya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian wa ta'ammal hadhil alfat wa qawluhu 'indahu isyaratun ila al-i'tina'i biha wa qawluhu kamilatan lit-ta'kid wa li shiddatil i'tina' biha. Ya. Kenapa tadi disebutkan dalam hadis, ya, Allah mengatakan ketika kita melakukan kebaikan, Allah menulis katabahallahu indahu. Ya, ada indahunya. Ini menunjukkan bahwasanya ini kemuliaan ditulis di sisinya. Sisi ini berarti bukan tempat, ya. Karena Allah tidak bertempat. Ya, kita yakin dalam akidah Ahlus Sunnah Allah enggak bertempat dan tidak ditempati juga. Ya, artinya Allah munazzahun an dzalik, Allah suci dari itu. Jadi kita jangan sampai memahami Allah Subhanahu wa taala ada di ya orang-orang yang mujassim deh, tahu sendiri ya anak-anak ini. Karena ada pembahasan sendiri kalau itu panjang deh, mujassimah dan lain sebagainya. Ya, ini cuma talmih aja sedikit ya. Kemudian ya, wa qawluhu kamilatan litakid wa li syiddatil i'tina' biha. Ya, di sini disebutin katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ya, yang sempurna, kebaikan yang sempurna kata Nabi SAW. Di sini disebutin takkid, yang menunjukkan ini luar biasa. Allah benar-benar tulis orang yang melakukan kebaikan ditulis dengan sempurna tadi. Iya. Wa qala fi sayyi'at allati hamma biha thumma tarakaha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah fa akkadaha bi kamilah wa in 'amilaha. Dan ketika menyebutkan dengan melakukan keburukan, Allah sebut kalau dia enggak jadi ditulis kamilah juga disebut, dia ditulis satu kebaikan yang sempurna, enggak setengah, enggak ini dan sebagainya. Jadi luar biasa, ini adalah menunjukkan kemurahan Allah, ya, anugerah Allah kepada kita semua. Ya, ini luar biasa, kita harus bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah. Kita melakukan kebaikan dibalas seperti itu dan lain sebagainya. Ya. Subhanahu la nuhsi thana'an alaih wa billahi at-taufiq. Ya, dan dengan Allah kita mendapatkan taufik. Kita selalu minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'inna alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya, ini termasuk doa yang kalau kita bisa baca juga ini, Allahumma ya man waffaqa ahlal khair, ya Allah, Engkau adalah yang memberi taufik orang-orang yang melakukan kebaikan. Waffiqna lil khair, maka berilah kami taufik, wa a'inna alaih, dan beri kami, tolonglah kami untuk melakukan kebaikan tadi dengan diberi taufik minallah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita diberi keberkahan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, diberkahi kita di bulan Sya'ban, dan disampaikan, dipertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Baik. Ya, luar biasa penampilan pertama ini Habib. Sebelum diketahui ini Habib Albi ini menantunya almarhum Habib Umar Al-Hamid. Iya. Jadi memang Habib Umar Al-Hamid itu tidak salah mengambil mantu. Saya melanjutkan, saya jadwalkan pengajiannya Habib Umar dan disedulkan untuk beliau yang duha itu. Dan nanti yang kedua ini pagi Habib Abdurrahman itu juga menantunya Habib juga. Jadi melanjutkan juga kitab At-Tadhkirah kehidupan setelah mati yang dikaji Habib Umar yang berlanjut. Alhamdulillah kedua-duanya alim sekali. Semalam saya hadir 40 harinya itu sama sekalian maulid di rumahnya Pak Umar, ngobrol-ngobrol sama beliau. Alhamdulillah luar biasa. Ini ada pertanyaan sedikit yang melibat hadis itu. Bagaimana kemurahan Allah kalau melihat hadis itu, artinya kalau niat aja yang baik aja belum dilakukan sudah dicatat 1. Kalau dilakukan dikasih pahala 10 sampai 700 kali, bahkan adhafan katsira, sampai berlipat-lipat ganda. Kalau hanya Allah yang tahu. Adapun yang kalau niat jelek, kalau berbuat belum niatnya tidak dilakukan, itu dicatat 1. Kalau dilakukan kebaikan. Baru kalau dilakukan itu masih dicatat 1. Artinya kalau saya mengambil hadis itu berkesimpulan pribadi ini, umat Islam itu mayoritas sudah masuk ke surga semua. Saya langsung ingat yang hadis yang disampaikan oleh Habib Umar Al-Hamid di pengajian sini. Nanti di akhirat itu kata Habib Umar itu kandidat calon-calon penghuni neraka itu ada 120 baris. Penghuni surga. Ya, calon yang penghuni surga. 80 baris umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 baris umatnya nabi-nabi yang lain. Begitu ininya luar biasa itu melihat ini. Artinya kalau saya lihat ini sudah kalau orang Islam sampai masuk neraka sudah keterlaluan kalau lihat itu. Iya. Perkali aja statistik itu masuk surga mayoritas itu melihat ininya. Terus kedua, saya mau nanya ini ghibah yang menakutkan itu apa sebetulnya bedanya ghibah sama melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Kalau kita mau amar ma'ruf nahi munkar itu ghibah katanya. Jadi kapan mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Kita mau disekat ghibah. Coba bagaimana beda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Iya, Ustaz. melanjutkan lagi umat Islam selamat. Tapi kenapa yang selamat itu sedikit jumlahnya? Itu apakah memang ketetapan Allah? Dan kalau memang sedikit jumlahnya itu siapa? Nah yang banyak itu yang mana? Kemudian apa sih faktornya banyak yang tidak selamat? Buat orang tidak selamat itu apa? Saya kira itu tambahan. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Bismillah. Iya, jadi langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi disebutin. Ya definisi daripada ini loh, ya. Definisi daripada ghibah. Ya, ghibah ini apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ya. Kita nyebut saudara kita nyebut orang yang kita tahu deh, iya. Bima yakrah, dengan sesuatu yang dia enggak senang kalau disebutin di depannya, di hadapannya. Iya. Bahkan Al-Imam Nawawi juga ini menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, iya. Standar ghibah itu lebih detail. Bukan cuma ngomong doang. Ini misalkan nih kita ngomong itu fulan kendaraannya kayak gimana gitu. Ngomongin kayak gitu aja ghibah. Atau bahkan nih misalnya kita udah tahu sama teman kita, ada orang masuk misalkan, masuk pintu atau masuk apa, dia cuma gini doang. Dia gitu doang, isyarat doang, isyarat dia ngomong ini, tapi dia paham maksudnya ini fulan ini kayak gini kejelekannya. Ini juga termasuk ghibah. Iya, termasuk ghibah. Saking luar biasanya ini
dosanya daripada ghibah tadi. Ya. Dan itu juga disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya menyebutkan ummati ummatun marhumah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yadkhulu ahaduhum, ya, mereka nanti masuk ke dalam kuburan, wa alaihi minadz-dzunub ka'amsalil jibal. Mereka ini masuk kuburan, dimakamkan, ini mereka masih punya dosa banyak seperti gunung, saking banyaknya. Ya. Tapi, ya, nanti dibangkitkan itu mereka sudah dosa-dosa sudah diampuni. Dengan apa? Bima ya Rasulullah. Ya, sahabat nanya, dengan apa mereka bisa diampuni? Bistighfaril ahya, katanya, dengan istighfarnya orang-orang yang masih hidup. Ya, jadi kita istighfar nih, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ini semua doa-doa kita, istighfar kita kepada orang mati ini manfaat bagi mereka. Ya. Jadi ada yang ngomong nggak nyampe nggak ini ya. Kita pahamnya dalam ayat Quran Allah menyebutin apa? Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah sebutin orang-orang yang datang setelah mereka yang mereka beriman, kemudian mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ya tadi waghfir lana, ya tadi. Itu artinya umatnya kita insyaallah, walaupun ya kalau umatnya Nabi ya ini kan tadi 120 soft. Ya satu softnya enggak cuma 100 200, softnya luar biasa. Bayangin pada masa yang panjang itu 120, 80-nya adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kata Nabi, kecuali mereka yang enggan, yang enggak mau masuk surga. Waman aba ya Rasulullah, katanya. Waman ya'ba, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, kata Nabi. Orang yang taat kepadaku, taat pada Nabi, pada Allah, artinya dia masuk surga. Tapi orang yang enggak taat berarti dia udah enggan. Nabi enggak nyebut dia masuk neraka, enggak. Nabi masih sayang sama umatnya. Iya. Enggak, ya kan otomatis mafhum mukhalafahnya apa? Orang yang enggak taat berarti masuk neraka, tapi Nabi enggak sebut neraka. Wa man asani faqad aba. Orang yang enggak taat berarti dia telah enggan, enggak mau masuk surga tadi. Jadi semua insyaallah, artinya di akhir zaman kita juga emang benar, maksudnya enggak selamat di sini artinya enggak selamat sama enggak tergolong sama zumroh, orang-orang atau golongan yang dimasukkan di awal mungkin. Iya. Tapi kalau umat Nabi selama dia masih ada iman itu pasti masuk surga. Iya, pasti masuk surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa ketika turun ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kelak Allah akan memberikan kepadamu ya Rasulullah apa yang engkau ridhoi. Kata Nabi, idzan ya Rabb la arada min ummati yadkhulul nar, katanya. Kalau begitu ya Rasulullah, begitu ya Allah, saya enggak ridho kalau ada satu umatku yang masuk neraka. Kata Allah, idzan la nasu'uka fi ummatika. Aku tidak akan membuat bersedih umatmu wahai Rasulullah. Bayang ini rahmatnya Rasulullah. Ya emang kita banyak di akhir zaman, kita banyak fitnah, banyak enggak selamat, artinya enggak selamat sama orang-orang yang duluan. Ya mungkin dia yang ahli maksiat yang ini, dia mungkin masuk neraka, kemudian tapi pasti dia akan keluar. Iya. Ada sepertiga umat Nabi masuk surga tanpa hisab, sepertiga lagi diampuni dosanya kemudian masuk surga. Ada lagi sepertiganya nggak pernah beramal soleh kecuali dia ada ghairu annahum yashhadun, dia ada syahadat, ada iman dalam hatinya, itu pasti selamat. Ya semua masuk surga, tapi ya itu derajatnya, ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang tengah-tengah, ya kayak gitu. Tapi semua insya Allah Nabi mengatakan selama dia syahadat, selama dia tidak syirik kepada Allah, ini pasti masuk surga, ya masuk surga. Ya. Bahkan Nabi tahu, ini Nabi SAW tahu kita semua. Ya. Bahkan Nabi itu dikasih tahu orang yang terakhir keluar dari neraka, Nabi tahu siapa?
yuqalu lahu Juhainah katanya. Jadi Nabi SAW tahu semua apa yang dilakukan umatnya. Bahkan ini di neraka di akhirat nanti disebut oleh Allah. Ya, akhiru man yakhruju minan nar yuqalu lahu Juhainah katanya. Jadi orang yang terakhir keluar dari neraka itu namanya Juhainah. Jadi umatnya Nabi juga ada iman mungkin ini terakhir. Makanya mungkin kalau ada yang nama Johan kali. Ada yang nama Johan enggak? Johan kali Juhainah ini. Nama Johan ganti nama. Ya. Makanya penduduk neraka itu kalau sudah disebut Juhainah udah nggak ada harapan lagi sudah. Ya mereka ini orang-orang yang kafir, yang ini sudah kekal abadi di neraka. Tapi kalau orang yang mukmin ada iman di hatinya, dia pasti keluar dari neraka. Ya walaupun dia bahasa kita ya dicuci dulu di ini, tapi bukan dicuci ya digos. Bayangin 1 hari di sono, anggap aja 1000 tahun di sini. Bayangin kalau 2 hari, 3 hari, setahun. Nauzubillah. Ya, jadi mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna al-jannah insyaallah ma'al abrar ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hakala. Insyaallah kita umatnya Nabi, tapi bukan berarti kita berbangga udah enggak mau amalan soleh, enggak mau ini, enggak juga. Ini menentukan derajat kita juga ini. Ini bacaan juga ini pengaruh, katanya ada orang bacanya sehari sama, cuman dia bedanya lebih, subhanallah, ini derajatnya ini beda jauh. Iya. Jadi itu yang dimaksud, itu maksudnya derajatnya juga itu yang membedakan nanti di akhirat tadi. Ya, karena di akhirat ini derajat-derajat luar biasa. Ya, ada yang derajatnya ini, tengah dan lain sebagainya. Mungkin hakala. Ya. Bedanya amar ma'ruf nahi munkar sama ghibah. Amar ma'ruf, iya. Itu emang ada dobitnya. Ada standarnya, dilihat kalau ini emang dia melakukannya ini buat orang lain biar nggak ngikutin perbuatannya. Niatnya itu bukan niat ngomongin kejelekan, niatnya kita biar dia nggak ngikutin ini nggak boleh, dia fulan ini contohnya fulan melakukan ini, dia akhir hayatnya begini. Ini untuk zajr, artinya untuk biar orang nggak melakukan perbuatan tadi, atau sesuatu yang sudah masyhur, udah umum atau ini, tapi itu pun lebih baik kita nggak usah ngomongin sudah, karena kita juga punya aib dan orang juga punya lisan, ya. Jadi orang juga bisa ngomongin kita. Jadi artinya kalau yang kayak gitu ya, kalau selama niat kita masih benar-benar pengen amar ma'ruf tadi, ya dilihat lagi. Ya kalau benar-benar ini udah pas atau apa, ya nggak apa-apa ya. Untuk menasehati orang biar nggak melakukan seperti ini dan lain sebagainya. Kalau bisa ya langsung deh, nggak usah ngomongin di ini. Kalau bisa, kalau punya ini langsung ngomong ke orangnya. Ya kalau bisa. Ya. Tapi kalau kita bahkan nih ulama mengatakan kalau kita dosa ghibah ini apa? Ini kan hak sesama. Ini harus kita minta halalnya, minta ridhonya. Anak pernah ghibah kamu. Bahkan ulama mengatakan disuruh disebutin. Ya kalau ini kan repot, kita ngomong anak gibahin kamu tadi, gibahin apa disebutin, tambah marah. Mendingan ya anak gibahin kamu, minta maafnya, minta ridhonya. Ada yang mengatakan seperti itu sudah cukup, kita minta maafnya, ya minta ridhonya tadi. Ya. Karena hak sesama manusia ini berat, punya hutang, punya hak sesama, punya zalim dan lain sebagainya, zalim sama orang ghibah. Ini ada di akhirat kemarin sudah dibahas, orang yang rugi. Di hari kiamat dia datang dengan sholat, puasa, pahalanya, tapi habis buat bayar si fulan yang pernah dizolimi, bayar si ini. Kalau udah habis pahalanya, dosa-dosa yang orang dizolimi kasih ke dia. Fayulqa finnar, naudzubillah, ya kan jatuh ke neraka, waliyadzubillah. Ya. Jadi dilihat maslahatnya juga. Ya, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu punya uslubnya, punya caranya. Enggak serta-merta kita langsung kayak gitu. Ya. Jadi ada ini. Ya. Tapi masya Allah yang ada amar ma'ruf nahi munkar, kita jangan kita malah mencaci mereka atau kita ngomongin mereka. Ini sama aja, kita juga jelek juga ya. Ya khair insyaallah hakada. Jamil ya. Yang paham gitu deh. Wallahu a'lam. Ya. Betul. Udah. Iya, betul. Ada yang tanya masih? Ya, pertanyaan saya belum. Oh iya. Ya tadi. Orang-orang yang selamat itu kan sedikit jumlahnya. Iya. Nah, yang menyebabkan orang-orang yang sedikit jumlahnya apa? Merupakan ketetapan Allah, ketetapan Allah sebelumnya, atau memang ada faktor-faktor yang memang sulit untuk
Iya. Emang disebutkan kan setiap masa itu pasti buruk ya, kata Nabi SAW, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum ya, sebaik-baiknya zaman masa adalah zamanku, kata Nabi, kemudian setelahku artinya sebaik masa. Kalau akhir-akhir ini semakin akhir zaman berarti semakin jelek, semakin buruk. Jadi ini faktornya banyak juga ya, karena sudah fitnah akhir zaman ya, semua emang ketetapan Allah, semua dari awal azali sudah diketetapan oleh Allah akan terjadi seperti ini. Semua Allah sudah fi ilmillah. Ini semua fi ilmillah, sudah akan di akhir zaman seperti ini, dan faktor-faktornya yang menyebabkan kita mungkin yang selamat dan lain sebagainya itu sedikit. Ini sudah ya qadarullah, sudah ini semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Tadi kalau dia emang, tapi selama umat Nabi dia ada iman, insya Allah selamat ya. Walaupun di akhir zaman sekarang kita lihat banyak orang yang ini dan sebagainya ya, karena ini sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa membendung ini fitnah akhir zaman luar biasa ya. Mungkin itu yang Anda tahu ini alafu ya. Fadal. Ada yang nanya lagi? Ada. Yang ini dulu kayaknya tadi. Ya. Ada. Allah, masya Allah. Semangat semua nih jamaah nih, masya Allah. Ahli surga semua nih, insya Allah. Tinggal nunggu meninggalnya doang. Abu ya sering bilang gitu. Ya. Abu Yahya Umar. Ya. Ini masya Allah jamaah ahli surga semua, tinggal nunggu matinya doang. Ya gimana masuk surga kalau nggak mati kan? Iya. Masya Allah. Fadal. Itu masalah taufik. Nah, kita juga pernah hidayah. Mana yang duluan atau sama aja tuh seperti apa? Taufik dan hidayah. Kan kalau taufik ini kan adanya bantuan orang kita mampu. Kalau hidayah ini seperti apa? Kalau mana yang duluan? Itu satu kedua. Ada istilah insan kamil. Apa? Insan kamil. Insanul kamil, ya kitab. Apakah itu kibah atau perilaku seseorang atau berusaha? Enggak, maksud insanul kamil apa? Insanul kamil kenapa? Apa insan kamil itu apakah sifat seseorang atau ada info? Oh iya, paham. Orang yang perilakunya seperti apa? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Fadal. Oh iya, satu jawab ya. Iya. Jadi ya hidayah dari katanya saja, dari secara bahasa, dari hidayah itu kan hidayah, hadayah di hidayah dan petunjuk. Jadi orang diberi petunjuk. Kalau taufik ya, orang yang sudah dikasih petunjuk itu masih butuh dengan taufik. Kayak kita nih, alhamdulillah kita diberi hidayah, Allah bisa ini, tapi taufik ini masih kita butuhkan terus. Iya, kita bisa sholat, bisa mengerjakan ibadah, ini taufik minallah. Tapi yang pertama ya hidayah dulu. Orang yang dari mungkin dia belum mengenal Islam, belum mengenal mungkin kebaikan, juga udah Islam tapi belum ini, dia dapat hidayah, petunjuk oleh Allah, dia bisa kumpul sama seperti ini orang-orang yang soleh, kemudian baru dikasih taufik. Iya, kalau taufik ini selamanya kita minta terus. Tapi kalau hidayah ya tadi, bahkan ya bisa juga artinya sama-sama ini sih. Kita juga tiap sholat minta hidayah juga. Ya, apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, orang-orang yang diberi nikmat itu adalah orang yang diberi taufik juga. Artinya hidayah dulu baru taufik. Tadi taufik jadi kita mampu untuk melakukan ketaatan. Kalau hidayah kita dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya tadi. Kalau al-insanul kamil ya secara bahasa insan itu manusia yang sempurna. Ya enggak ada yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah basyarun, manusia tapi tidak seperti manusia. Beliau sempurna. Itu juga ada kitab. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, gurunya Habib Umar juga, itu ada nama kitab Al-Insanul Kamil.
manusia yang sempurna, yaitu baginda Nabi kita Muhammad. Itu menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang yang bilang kemarin enggak sempurna Nabi, ada ini. Bilang itu perlu di ini itu. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna. Iya, enggak seperti kita, ya, enggak seperti manusia biasa dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam insyaallah. Ya, Nabi Muhammad itu sempurna, bahkan di situ Quran yang dibacakan semalam itu basarun la kal basar. Jadi Nabi Muhammad itu disebutkan manusia tapi tidak seperti manusia. Iya, benar. Kalau kita, iya, seperti apa? Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari katanya. Beliau ibaratnya permata, kita semua hajar, batu koral deh kita. Kalau Nabi batu permata, sempurna beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dengerin orang-orang yang ngomong enggak sempurna, itu sesat sudah. Enggak. Apa? Iya. Bisa apa? Bisa menutupi aib. Iya, benar. Saya kemudian juga kemarin sama teman saya juga. Levelnya Ustaz. Apanya? Levelnya Ustaz. Levelnya. Ustaz. Tapi kemaksiatan saudara kita ini dia ceritakan kepada orang lain. Kalau nggak percaya tanya saya gitu. Saya bilang gini kok Ustaz. Karena saya menyimak apa yang dikatakan oleh Allah. Iya. Padahal lihat. Iya, karena saya itu melihat. Iya. Saya bertanya, apakah perbuatan saya ini dosa nggak dulu? Saya bilang dia bohong karena ente kan ustaz. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau engkau kita harus menutupi aib kita. Nah. Tapi ini ente orang cerita. Iya. Iya. Jadi kalau berarti dia tadi cerita, dia yang cerita melakukan. Iya. Jadi ini juga termasuk ya satar ini artinya Allah tutupi aib. Ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita juga umatnya Nabi. Kalau orang-orang terdahulu itu kalau melakukan maksiat dosa, itu pagi harinya di depan pintunya langsung ada tulisan fulan yaf'alu kadza. Bayangin kalau kita kayak gitu, nggak bakal kita mau duduk bareng-bareng begini, malu semua. Ini makanya saturun minallah, ini Allah tutupi aib kita, ini termasuk nikmat yang luar biasa. Iya, bayangkan kalau kita dibuka aib kita. Ini saya nggak mau kita duduk bareng-bareng ini, malu, dosa kita banyak kalau ditunjukin. Iya, jadi bahkan ya kalau di akhirat apalagi. Bayangin di halayak semua orang itu diperlihatkan aib kita bagaimana. Tapi kalau kayak tadi, ya orang yang sudah ditutupi aibnya, tapi dia cerita, berarti dia seperti orang yang al-mujahir, kata Nabi. Apa mujahir itu? Orang yang terang-terangan. Ini termasuk mujahir adalah dia melakukan dosa, Allah sudah tutupi, tapi dia cerita. Nah ini dia cerita sama aja kayak terang-terangan, sama aja kita bisa lihat. Ya kalau kita dosa enggaknya ya kita sudah melihat seperti itu, ya ini udah kenyataan al-waqi sudah. Ya kalau bisa dinasehatin, tapi dinasehatin jangan di depan orang. Kalau bisa nasihat itu kalau yang pribadi atau yang ini berdua, ya jangan depan orang. Malah ini bukannya amar ma'ruf, ya bikin dia tambah malu, bahkan dia bisa tambah ya melakukan ini. Ya, artinya kita ya perlu amar ma'ruf juga, perlu uslub, perlu cara juga. Ya jangan asal kayak gitu, kecuali kita punya ini deh ya menang. Tapi insyaallah kayak gitu ya. Ya sudah ya. Cukup mungkin sih itu ya, wallahu a'lam ya.
Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruban wa la matruda. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rashada. Allahumma barik لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.